Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulidin Hidayat. NIM saya 2530513018. Dalam hal ini saya membuat video mengenai mata kuliah kitab kuning, yaitu dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Ini adalah UTS yang telah diberikan kepada mahasiswa untuk mengerjakannya. Saya termasuk itu mahasiswanya. Saya mahasiswa ilmu Al-Quran Tafsir. Saya kebagian yaitu pasal ke-11 dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu paslun fil wara'i halit tu'alima, yaitu sikap wara' dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum saya bahas tentang isi dalam kitab Ta'lim Muta'alim, alangkah baiknya kita dulu tentang wara'. Nah, wara' dalam agama Islam itu adalah sikap kehati-hatian seorang muslim yang teman-teman juga tahu, yaitu mengenai ada wajib, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada syubhat. Nah, tingkatan wara' ini adalah dia menjauhi hal-hal yang syubhat. Dia menjauhi hal-hal yang benar-benar dia itu syubhat, itu dia menjauhi sejauh-jauhnya. Dan udah tinggi tingkatannya. Udah ihsan lah kalau dalam hal tersebut, kan ada muslim, iman, ihsan. Nah, tingkatan wara' ihsan. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim sendiri yang ini nih, atau ini juga udah menyalin juga ya, udah berkata juga. Nah, disebutkan bahwa rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra' fi tu'allumihi ibtaluhu Allah ta'ala bihadi salasati asya'a imma ayyumitahu fi sababihi aw yuqiha fi rasaqihi aw yabtilayahu bi khidmatis sultani. Nah, sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa tidak berlaku wara' ketika belajar ilmu, maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 macam. Nah, yang pertama itu adalah ujian mati muda, ditempatkan bersama orang-orang bodoh, atau diuji menjadi pelayan pemerintah. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim sendiri, kalau seorang penuntut ilmu tidak tetapkan sifat waroknya, maka dia akan uji 3 macam ujian, yaitu dia mati muda, ditempatkan dengan orang-orang bodoh, atau menjadi pelayan pemerintah. Itu menurut kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, saya juga setuju dengan sabda Rasulullah SAW, karena ketika kita menuntut ilmu itu dalam Islam, seorang pelajar atau seorang mahasiswa itu yang ingin menuntut ilmu, hindarilah hal-hal maksiat. Itu bukan hanya menghindari hal maksiat, tapi menghindari dari makan makanan yang haram. Karena kalau kita makan yang haram, kan ada makan ke tubuh jadi darah. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah itu, maka bisa jadi tertolak karena kita banyak haram di perut itu. Nah, itu hindari makan yang haram. Dan juga jelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, famahama kana talibul ilma aw ra'a kana ilmuhu anfa'a wa tu'allumu lahu aysara wa faidu aqsara wa minal wara'i ay yataharra ja'anis syaiba'i wa qasaratin naumi wa qasaratil kalami fima la yafa'u wa ay yataharra zama'an aqli ta'amis suqi in amkana li anna ta'amas suqi aqrabu ilan najasati wal khabasati wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala wa aqrabu ilal ghaflati li anna absaral fuqara'i tataqa'u alaihi wa la yaqdiruna
ala syira'i minhu fayata'addawuna bidzalik fatadhabu barakatuhu. Nah, seorang pelajar itu hendaknya bersifat warok ilmunya supaya lebih bermanfaat, dan juga belajar lebih mudah. Termasuk sifat warok ialah menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak berguna. Hindari makan makanan pasar kalau bisa, karena makanan pasar itu lebih dekat kepada najis dan kotoran. Nah, singkatnya dalam kitab ilmu ta'lim ini yang saya bacakan adalah seorang pelajar itu hendaknya itu menjauhi sifat-sifat atau hal-hal yang syubhat, itu termasuk makan pasar, yaitu menurut kita ta'lim ta'lim, karena dalam makanan pasar itu banyak sekali hal-hal yang haram dijelaskan di sini. Dan juga jauhilah hal-hal yang gibah, bicarakan, menggunjing orang lain, itu jauhkan hal tersebut. Gantilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau bisa itu dalam menurut kitab ta'lim ta'lim, yaitu jauhi makan pasar. Saya kurang tahu tuh sebabnya kenapa, tapi di sini dijelaskan bahwa makan pasar itu banyak hal-hal yang haram. Karena pernah gak sih dengar itu yang tentang bahwa pasar itu adalah tempat kesukanya jin? Nah, katanya sih gitu. Katanya tuh ada yang saya dengar. Nah, mungkin karena itu juga ya. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi itu kalau benar-benar ingin menerapkan dalam hal-hal yang agama Islam, ini menurut siapa ya? Ya, menurut Al-Zarnuji itu harus menghindari makanan pasar, karena banyak sekali hal-hal yang haram. Itu adalah kehati-hatian tuh. Saya tidak bilang saya harus menjauhi makanan pasar, tapi ini menurut Al-Zarnuji, beliau berhati-hati dalam makanan pasar, lebih baik jauhi. Seperti itu dalam Islam tuh, dalam kitab ta'lim. Dan juga diceritakan bahwa Syekh Alil Jalil Muhammad bin Fadl ketika mengaji, beliau tidak mau makanan pasar. Nah, ini Syekh Alil Jalil Muhammad ini anaknya itu membawakan makanan pasar, tapi itu bukan anaknya tidak membawa makanan pasar, tapi temannya. Dan Syekh Al Jalil Muhammad ini dia marah kepada anaknya, kenapa engkau membawa makanan pasar ini? Kan sudah diperintahkan bahwa jauhilah makanan pasar. Kita harus berhati-hati dalam makanan, karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita makan yang haram, maka doa kita tertolak, apapun yang itu tertolak. Nah, hal tersebutlah yang membuat Syekh Al Jalil Muhammad marah kepada anaknya. Anaknya menerangkan bahwa ini bukan dari saya yang bawa, tapi dari teman saya. Lalu Syekh Ali Jalil Muhammad ini memerintahkan kepada anaknya untuk menjauhi temannya, karena temannya itu tidak bersifat warok. Dia ingin anaknya itu ya berhati-hati dalam kemaksiatan, seperti itu. Nah, ada juga perkataan, yaitu salah seorang ahli fikih yang juga berpesan kepada seorang pelajar, jauhkan diri dari membicarakan orang lain. Kalau dari Jawa itu namanya ngasirani Jawa. Nah, dan dari kumpulan-kumpulan bersama orang yang banyak bicara. Nah, saya terangkan dulu dalam seorang ahli fikih ini supaya lebih jelas dan lebih dipahami, bahwa seorang penuntut ilmu itu alangkah baiknya itu yang pertama, dia tidak banyak bicara ketika ada yang ingin disampaikan atau bermanfaat bagi orang sekitar. Contohnya itu ketika mengajar atau belajar ilmu apapun itu. Contohnya itu ilmu yang paling penting public speaking. Nah, dia kan harus bicara. Ya, untuk mengasah public speaking itu kan kita harus gini. Contohnya saya merangkai sebuah kalimat tentang plosa. Nah, saya merangkai kalimat tapi lebih bicara. Nah, itu diperbolehkan. Namun kalau banyak bicaranya itu tidak tentang belajar, maka alangkah baiknya dijauhi. Dan juga yang kedua yaitu menjauhi hal-hal yang membicarakan orang lain atau menggibah orang lain, itu jauhkan. Karena itu tidak bermanfaat sama sekali dan bisa menimbulkan dosa.
kalau kita menggunjing orang lain, itu dijauhkan. Itu menurut ulama ahli fikih. Dan juga ada dalam kitab Muta'alim, yaitu saya bacakan ya, yaitu yang berbunyi wa minal wara'i ay yatajannaba min ahlil fashadi wal ma'asi wat ta'dili fa innal mujawarata muwassirun la mahalata wa an yajlisa mustaqbilal qiblati wa yakunu mustanna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yagtani ma da'ta ahlil khairi wa yataharraja an da'watil madlumina. Termasuk waro adalah menyingkirkan dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat serta senang menganggur, karena bergaul dengan orang seperti itu bisa terpengaruh. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menghadap kiblat ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, dan hendaknya ia mengambil manfaat dari doa yang ahli berbuat baik, dan hendaknya ia menghindari doa yang teraniaya. Maksudnya adalah dalam menuntut ilmu ini ada beberapa anjuran dari Nabi SAW. Ketika kita ini belajar ilmu ataupun ingin menuntut ilmu, hendaknya itu ketika belajar mandiri ya. Nah kan kalau belajar di kelas itu kan tidak hanya kalau kelasnya menghadap ke selatan nggak bisa kan. Nah kalau dalam belajar mandiri itu ketika kita belajar mandiri, kita belajar membaca atau menulis atau menerangkan, merangkum. Nah alangkah baiknya disunahkan menghadap ke kiblat. Ini kita belajar kitab Talimat Alim. Dianjurkan menurut sunnah Nabi SAW itu menghadap kiblat supaya lebih barokah ilmunya, seperti itu. Dan juga hendaknya juga menjauhi hal-hal maksiat, apapun itu maksiatnya. Ya kalau kita tahapan awal ini kita jauhi hal-hal yang mengguncing orang lain, menggibah, itu dijauhi sejauh-jauhnya, seperti itu. Dan berbuatlah baik dan juga seringlah berdoa, ya seperti itu. Dan juga ada sebuah kisah nih dalam kitab Talimat Alim ini, dikisahkan bahwa ada dua orang laki-laki pergi mengaji di tempat yang jauh. Nah kedua orang tersebut menuntut ilmu. Nah ada dua orang laki-laki nih dikisahkan dalam kitab Muta'alim, yaitu yang satu itu sering sekali belajarnya itu dia berhasil. Dua orang, kita sebut aja si A dan si B. Si A ini dia berhasil dalam belajar, si B ini dia disebut gagal tidak, tapi lebih unggul si A. Apa sebabnya? Nah ada seorang ahli fikih yang penasaran tentang hal tersebut. Dia menanyakan kepada si A, apa sih tipsnya belajar itu dan keberhasilan dalam belajar itu, bagaimana caranya? Nah si A menjawab bahwa ketika saya belajar itu saya menghadap ke arah kiblat, dan saya sering sekali menjauhi hal-hal maksiat, dan juga sering sekali belajar menghadap kiblat. Nah itu sebabnya. Dan si B tidak menerapkan itu, dia menjauhi dan memalingkan ke arah kiblat, ke arah utara misalnya. Itulah keberhasilan dalam kisah yang tercantum dalam kitab Talimat Alim. Nah juga dari kisah tersebut maka para ulama bersepakat bahwa dianjurkan dan disunahkan bagi para penuntut ilmu ketika belajar mandiri itu menghadap ke arah kiblat. Ya kalau bisa, kalau ada di kelas tuh, kalau kelasnya menghadap kiblat ya kita menghadap kiblat, seperti itu. Ada juga ini kutipan dalam kitab Muta'alim, fayam bagi li talibil ilmi alla yatahawana bil adani was sunani fa inna man tahawana bil adani bi hurimus sanani wa man tahawana bis sunani hurumi faraidul wa man tahawana bil faraidil huril ma'akhirah. Wa ba'duhum qala hadha hadisun ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ya kutipannya itu. Oleh karena itu seorang santri tidak boleh meremehkan adab, sopan santun, hal-hal yang hukumnya sunnah, karena orang yang meremehkan adab pasti terhalang dari hal-hal yang sunnah. Jadi intinya itu dalam kutipan ini, seorang penuntut ilmu tidak boleh meremehkan sopan santun ataupun adab lah dalam Islam tuh disebutnya. Nah kalau kita ini disebutnya itu orang-orang yang tak belajar.
Kalau kita merasa diri kita pintar atau cerdas, nah kita juga harus menerapkan etika dan sopan santun, itu penting. Dan juga menjauhi hal-hal yang maksiat, intinya itu. Yang kedua adalah jangan meremehkan hal-hal yang sunnah, yaitu sunnah Rasulullah. Jangan meremehkan. Jika seorang meremehkan sholat sunnah, maka dia juga meremehkan sholat fardu. Jika seorang meremehkan sholat fardu, maka ia akan dijauhkan dari hal-hal agama. Seperti itu. Dan juga Syekh Nazmuddin Umar bin Muhammad Nafsih berkata dalam syairnya, kamu adalah orang yang menjaga perintah-perintah dan larang-larangannya. Ini syair ya, syair dari Nazmuddin Umar bin Muhammad Nafsi. Beliau berkata, kamu adalah orang yang menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, dan orang yang menjaga dan aktif mengerjakan sholat. Tuntunlah ilmu syarah, giatlah pelajarinya sambil mohon pertolongan melalui amalan yang baik. Niscaya sambil mohon pertolongan melalui amalan yang baik, kamu akan mendapat hal yang bahagia. Seperti itu intinya. Ini ada kutipan terakhir, yaitu wayam bagi an yastahiba daftaran ala kulli halin liyata'li'u wa qila man lam yakun daftaru fi kummihi lam tasbutil hikmatu fi qalbihi wa yanbaghi ay yakuna fid daftari bayadu wa yastahibul mihbarata liyaktubu ma sami'a wa qad daqaranna hadisa Hilali bin Yashari. Seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu itu harus selalu membawa buku setiap waktu untuk ditelaah. Iyalah, seorang pelajar kalau tidak membawa buku, yang ngapain kan bawa buku, ya kan? Nah, dalam kitab Ta'limut Ta'lim dulu disebutkan bahwa ketika seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu itu tidak membawa buku, itu percuma, ilmu sia-sia. Kita kelas nih, ada guru menerangkan tentang Ta'limut Ta'lim, kita tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, itu bagaimana belajarnya? Ya kan, susah. Ya makanya itu dianjurkan, bukan juga tapi wajib nih bagi pelajar harus membawa buku dan pulpen untuk mencatat. Jika guru menjelaskan, kita mencatat apa yang penting, dicatat ucapannya. Kalau ada yang hal-hal yang ditekankan, digarisi. Kalau tidak bawa buku, gimana konsepnya? Itu bukan belajar, tapi itu mendengarkan. Yang akan belajarkan ada 3 ya, yaitu kita mendengarkan, melihat, menulis. Itu namanya belajar. Seperti itulah dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Kesimpulannya adalah dalam kitab Ta'limut Ta'lim, dalam hal tersebut, seorang pelajar atau seorang yang ingin mencari ilmu itu dianjurkan bersifat waro', menjauhi hal-hal syubhat dan menjauhi hal-hal makan-makan yang haram, dan juga harus selalu berbuat baik, selalu bermanfaat bagi orang sekitar dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih telah mendengarkan saya bicara 18 menit 21 detik. Saya cukupkan, cukup di sini. Mohon maaf apabila ada yang keliru dalam saya bicara ini. Kalau bisa disampaikan atau dikritik pendapat saya tentang Ta'limut Ta'lim ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.